Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, budaya. Selamat datang para tamu undangan dan peserta upacara yang kami hormati. Hari ini, 3 Januari 2025, akan kita ikuti bersama upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Amal Bakti ke-79 Kementerian Agama Republik Indonesia. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita segera mengerahkan pandangan kita ke arah peserta upacara. Kompi Gabungan 1 terdiri dari ASN, Guru PAI, dari PPNPN dan Kementerian Agama Kota Balikpapan. Kompi Gabungan 2 terdiri dari Guru Madrasah Negeri Sekota Balikpapan. Kompi Gabungan 3 terdiri dari Guru RA, MI, MTS, dan MA swasta Sekota Balikpapan. Paduan suara oleh digital suara moderasi yang bermenggunakan aparatur sipil negara Kementerian Agama Kota Balikpapan di bawah binaan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan, Bapak Haji Mas Rifani SAG MH. Selanjutnya yang bertindak sebagai perwira upacara Kepala Madrasah Ibtidaiyah Asy-Syifa Balikpapan, Bapak Andrian MS. Pembaca teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bapak Hilman SPD, Guru Madrasah Ibtidaiyah Al-Muttaqin Balikpapan. Pembaca Kode Etik Pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Syarlaman SPD, Guru Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Balikpapan. Pengibar bendera siswa-siswa Madrasah Alian Negeri Balikpapan. Pembawa acara upacara Siti Fatihah SPD, Guru Madrasah Ibtidaiyah Asy-Syifa Balikpapan. Pembawa acara tambahan Ibu Ani Ahmidawati SPD, Guru Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Balikpapan. Pemimpin upacara Kepala Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Balikpapan, Bapak Ahmad Gunanto SPD, dan yang bertindak sebagai pembina upacara Wali Kota Balikpapan, Bapak Haji Rahmat Masud SEMI. Demikian informasi yang kami sampaikan. Selanjutnya kita nantikan upacara pembunuhan pada seluruh peserta dan petugas. Dimohon agar bersiap-siap menempati posisi yang telah ditentukan, menjaga ketertiban yang terlihat selama upacara berlangsung, mengaktifkan modul ponsel serta tidak terlihat dan video selama prosesi upacara berlangsung sesuai petugas upacara yang telah ditunjuk. Dalam tema umat rukun menuju Indonesia emas, upacara bendera dalam rangka Hari Amal Bakti ke-79 Kementerian Agama Republik Indonesia, Jumat 3 Januari 2025, di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan dimulai. Persiapan barisan. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Saya ambil alih. Istirahat di tempat.
Pembina upacara Pahlawan Acara penghormatan kepada pembina upacara. Para pembina upacara. Hormat! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Apa? Upacara dalam rangka memperingati Hari Amal Bakti ke-9 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tamu jangan mohon berdiri.
Mengudahkan cipta, dipimpin oleh pembina umat. Pembacaan teks Pancasila diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Rakyatan yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan dalam permusyawaratan mufakat. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kamu jangan dipersilakan. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Kode Etik Pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan tetap dalam Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan awas dan kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh seluruh maka pernyataan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa masyarakat rakyat Indonesia tidak gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan kemerdekaan. Kemudian daripada itu bentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang meliputi segala bangsa Indonesia dan seluruh daerah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disebut
terwujudlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh umat, kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pegawai Kementerian Agama, kami pegawai Kementerian Agama yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 1. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. 3. Bekerja dengan jujur, adil dan amanah. 4. Melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional dan inovatif. 5. Setia kawan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan bangsa. Upacara telah dilaksanakan oleh Tuhan Sultan. Pembacaan amanat Menteri Agama Republik Indonesia dibacakan oleh pimpinan upacara. Barisan istirahat. Amanat. Istirahat di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sosial budaya kita dapat diberikan secara hari amal waktu Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam kesempatan ini saya juga mengajak hadirin biasa bahkan para sekolah, sanak saudara, keluarga, dan rekan-rekan kita yang sedang sakit atau memberikan kesembuhan dan kesembuhan sehingga dapat beraktivitas seperti biasa. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya menyampaikan sebagai berikut. Bapak Ibu yang konsultasi dengan budaya seperti di Denggong. Para penjaga struktural, fungsional, serta seluruh aparatur negara, agama, dan peserta upacara yang berbahagia. Pertama-tama mari kita menjadikan bukti dan syukur kepada Tuhan Indonesia, hanya serta anugerahnya kepada kita semua dalam kembali tahun baru 2020. Saat ini kita kembali memperingati hari sejarah bagi Kementerian Agama dan seluruh umat Islam. Dan tanggal 3 Januari 1946, Kementerian Agama secara resmi dibentuk dalam kabinet yang terakhir dengan Menteri Agama pertama HM Basuki. Momen ini tetap setiap tahun diperingati sebagai hari amal bakti. Karena hari amal bakti kepada Presiden setiap pendapatan dan yang luar biasa para pegawai kita dalam memaknai kehadiran yang baik. Semangat memperingati hari amal bakti 2025 kita dapat merasakan dari komitmen seluruh jajaran Kementerian Agama dalam mendukung dan mengimplementasikan aspek cita pemerintahan Prabowo Gibran, antara lain mendorong Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia, hingga memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta meningkatkan relasi umat beragama untuk mencapai masyarakat. Hadirin sahabat negara yang berbahagia. Dalam sidang pelaksanaan yang kedua memberikan Pancasila kepada Kementerian Agama 2009 agama dari negara dan persatuan agama dengan negara. Kementerian Agama membawa misi untuk memelihara dan menjamin kepentingan agama-agama setempat.
Indonesia bukanlah negara agama dan bukan negara sekuler ataupun negara yang membolehkan propaganda anti agama. Meski demikian, negara memberi tempat hormat bagi agama dan masyarakat Indonesia selama berabad-abad juga dikenal religius. Meningkatkan kualitas kehidupan dan antar umat beragama adalah tugas penting yang dijalankan Kementerian Agama. Dalam beberapa dekade terakhir muncul fenomena kesenjangan kehidupan umat dengan ajaran agama yang berbeda. Setiap agama melarang korupsi, tapi praktek seperti itu masih saja terjadi. Semua agama melarang kekerasan, kebencian dan semena-mena. Namun berbagai anomali masih baik berbagai keluarga. Dalam hubungan ini mendekatkan jarak psikologis dan jarak sosial antara beragama dan ajaran agama menjadi tolak ukur keberhasilan tugas Kementerian Agama yang amat substansial. Semakin dekat umat dengan ajaran agamanya, itulah bukti sukses tugas Kementerian. Makin jauh umat dari nilai dan moral agama, berarti tugas Kementerian Agama belum berhasil. Tantangan ini perlu disadari dan dijawab oleh segenap jajaran yang bergerak agama di seluruh Indonesia. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, hai amal bakti Kementerian Agama mengusung tema umat rukun menuju Indonesia, merupakan wujud nyata dari misi aspirasi pemerintah Prabowo Gibran yang mengamanatkan betapa Indonesia emas dapat terwujud jika umat hidup rukun dan harmonis. Sebaliknya, Indonesia akan sulit diwujudkan sekiranya umat tidak rukun dan tidak harmonis. Indonesia negara besar dengan 17.508 pulau dan 1.350 suku bangsa, 715 bahasa daerah dan beragama dan beragam agama. Saya hidup berdampingan dengan penduduk dan damai, membentuk harmoni dalam beberapa peristiwa. Ini merupakan salah satu keajaiban dunia dan kehidupan. Dunia saat ini dihadapkan pada tantangan global berupa kerusakan alam yang berakibat pada perubahan iklim dan bencana ekologis serta melahirkan kemiskinan. Ancaman kekurangan bahan makan di depan mata harus direspon secara serius, termasuk oleh para agamawan. Sebagai negara dan masyarakat yang religius, suara pemimpin dan tokoh agama sangat diharapkan. Kementerian Agama harus mampu mengeluarkan peran dalam kampanye menyelaraskan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya. Sejalan dengan naskah cinta Presiden, suara agama sangat dibutuhkan dalam kampanye pencegahan kerusakan iklim. Conference of the Parties ke-28 tahun 2023 di Abu Dhabi dan COP 2029 tahun 2024 di Azerbaijan secara khusus membuka Rapindo Lingkungan sebagai platform bersama para tokoh lintas agama untuk menyuarakan pentingnya pelestarian alam dari perspektif agama. Selain itu, deklarasi Istiqlal yang ditandatangani oleh pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjid Istiqlal di Jakarta pada 5 September 2024 juga menegaskan tentang pentingnya persatuan, toleransi, kemanusiaan, dan penanggulangan perubahan. Mata dunia tertuju pada Indonesia yang diproyeksikan menjadi pusat kerukunan dunia. Ini juga menjadi tantangan Kementerian Agama untuk terus merawat dan meningkatkan kualitas. Indonesia punya harta yang tak terakar, nilainya yakni kerukunan umat. Hadirin peserta upacara yang hormati, salah satu tugas penting Kementerian Agama sampai memiliki kehidupan beragama dan sarana kegiatan ialah meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada semua jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan adalah tumpuan depan bangsa yang harus difasilitasi dengan sistem pendidikan berkualitas dan terjangkau. Proses pendidikan akan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dalam karakter, penguasaan sains, teknologi, literasi, dan memiliki kepemimpinan sosial. Anak-anak dan peserta didik yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia adalah model kekuatan bangsa dalam mengagumi pencaturan global pendukung program prioritas pemerintahan Prabowo Gibran. Makan bergizi gratis akan dilaksanakan pada lembaga pendidikan dan Kementerian Agama. Pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan adalah cita-cita Kementerian Agama dan pemberdayaan ekonomi kuat menjadi konsentrasi Kementerian Agama. Ini dilakukan dalam upaya menjadikan naskah cita pemerintah
untuk mengentaskan kemiskinan. Hal itu antara lain dilakukan dengan melalui program Mandiri Pesantren, pengembangan ekosistem ekonomi haji, serta optimalisasi pemberdayaan tata kelola zakat, wakaf, dana dunia, dana dan gerakan makro lainnya. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, Kementerian Agama terus bekerja pada proses reformasi dan penguatan birokrasi dalam pemimpin Kementerian Agama juga harus tampil depan dalam komitmen kejujuran dan saya yakin banyak orang-orang yang jujur dan lurus di Kementerian Agama untuk itu menjadi agen perubahan dan integritas yang mampu menjaga demokrasi Kementerian Agama. Sebelum mengakhiri sambutan ini, perkenankan saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh kementerian, yaitu DPR RI dan DPD RI, dan lembaga TNI Polri, Gubernur, Bupati Wali Kota, ormas-ormas agama, guru akademisi, media, lembaga swadaya masyarakat, ulama dan rohaniawan, badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan, pengelolaan dana, filantropi keagamaan dan seluruh stakeholder yang terkait atas kerjasama, sinergi dan segala kontribusinya dalam pembangunan bidang agama dan kesejahteraan. Mari kita satukan langkah kita. Mari kita satukan langkah kaki, bulatkan niat dan satukan pikiran untuk terus beriman demi agama, bangsa dan negara dengan niat ibadah. Semua perlu upaya menjadi sahabat spiritual teman sesuai kapasitas. Selamat memperingati hari Bakti dan agama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah agama saya berikan selamat menjadi juga tidak menjadi Balikpapan membangun, menjaga dan bangun dengan amal, menjaga dengan iman dan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa senantiasa memberikan banyak dan kebaikan bagi Bapak sebagai beranda utama kekuatan dan terbuka nyaman bunyi bendera dan sejahtera dalam minta yang beriman. Dan terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kementerian Agama dan Mas Moderasi Bidang Agama tanggung jawab pokok itu.
saudara juga serahkan kembali. Pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Hadi Syaukan SKI, Pengumuman Ketua Urusan Agama Kecamatan Balikpapan. Hanya padamu kami panjatkan puji dan pujian yang segala. Engkau telah menciptakan keindahan langit dan memasukkan kami dan segala. Engkau telah yang mengatur semua dan segala. Karenanya hanya padamu kami serahkan seluruh jiwa, raga dan hati. Dan hanya kepadamu kami tunjukkan seluruh permohonan dan doa dalam perintah Allah Tuhan yang Maha Cahaya. Pagi ini kami mengikuti upacara hari Al-Fatihah sebagai bentuk syukur dan membangun kesadaran berkami asal. Seraya memohon, lindungilah kami dan pikiran kami dengan segala cahaya, agar kami mampu mensyukurkan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat dan berumah tangga. Semoga pelihara hidup dengan semua saudara. Ya Allah, Tuhan yang mengabulkan semua hajat, anugerahilah kami dalam menjalin interaksi selalu bersama. Hindarkan kami dari perselisihan, ilmu memahami dan saling berjaya. Semoga momentum hari amal bakti 79 ini kerukunan umat meningkat demi mewujudkan Indonesia emas bersama. Ya Allah, Tuhan yang Maha Menyayangi, semoga beserta rahmat-Mu terapkan kami atas semua karunia dan anugerah-Mu mampukan kami bersyukur. Semoga persaudaraan, persatuan, dan kesatuan terhadap terbangun dengan sejati, harmoni dan kolaborasi. Bahkan kami menuju keadaan yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa yang Bapak kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, dan seluruh tokoh bangsa kami. Kepada atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Selesai. Balik. Penghormatan kepada pembina upacara. Oh, pada pembina upacara. Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, pemimpin